semua? Benar nih. Sehat semua. Oke, sehat semua ya. Yang terlambat ada hari ini. Siapa itu contohnya? Depan bapak ini. Penyakit. Ya. Oke, untuk kesempatan kali ini Bapak mau menyampaikan oleh dari Bapak Pasda Daerah BK. Ya, Bapak kemarin diberikan 7 jurus BK hebat. Ya, jadi ada 7 jurus BK hebat. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan di kelas saya kalau udah jurus 1, 2. Ini Bapak akan ke jurus yang ketiga dulu. Ya, tumbuhkan resiliensi. Nah, resiliensi belum ya? Belum tahu apa itu resiliensi? Belum. Oke, nanti nah, sebelum kesini ya Bapak mau mengasih apa ya? Yel dulu. Jadi tolong yang punya tangan pegang, palkan, ya kita nyanyi sebentar. Ya, 1 bait aja. Ya, apakah bisa menjadi terbaik terus tidak pernah salah? Oke? Ya, yuk 1, 2, 3. Apakah bisa menjadi terbaik terus-menerus, tidak pernah salah? Hafal nggak? Cek lagi. 1, 2, 3. apakah bisa menjadi terbaik terus-menerus, tidak pernah salah? Bisa nggak? Benar. Ya, oke, nanti kita buktikan bisa nggak nih kamu menjadi yang terbaik, tidak pernah salah atau salah terus. Ya. Oke, ya. Untuk kesempatan ini ya Bapak ingin tahu dulu ya tentang tadi ya resiliensi. Resiliensi itu adalah daya tahan, ya, daya tahan, tahanan diri, ya, atau daya lenting, tahan banting. Bagaimana kamu punya tadi kekuatan tahan yang baik, ya, tahan dari apa saja, ya, tahan dari misalkan ya, sebuah kejadian, ya, sebuah masalah, sebuah musibah, sebuah ujian. Nah, tentunya kamu pernah punya pengalaman hal-hal yang mungkin membuat kamu ya putus asa, ya marah, sedih, sakit hati dan lain-lain. Nah, makanya yang pertama yang Bapak ingin sampaikan, coba kamu ya di sini menulis pengalaman pribadi. Punya pengalaman? Ya. Bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang kamu alami. Nah, enggak? Pengalaman yang tidak mengenakan yang kamu alami. Namun telah berhasil kamu lewati. Oke, pengalaman yang tidak menyenangkan itu sudah berhasil kamu. Nah, misal nih, merasa diremehkan atau dijatuhkan secara mental. Ya, pernah enggak? Balik ke diri kamu masing-masing ya. Atau tidak dianggap, diabaikan atau dipermalukan. Nah, enggak. Atau mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan. Nah, itu contoh-contoh pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kamu alami yang mana tapi sudah kamu lewati. Nah, pilih pengalaman yang pernah Anda lalui tapi sekarang sudah cukup
netral, dikenang tanpa trauma yang berat. Sebagai kenangan pahit lah, tapi tidak kemudian menjadikan kamu trauma. Oke, tulis secara bebas pengalaman itu. Nah, dengan nanti menjawab pertanyaan pertama, apa yang sebenarnya terjadi? Kedua, apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling khas? Terus apa yang saya rasakan saat itu? Takut, marah, malu. Apa yang saya lakukan setelahnya? Dan siapa yang hadir atau tidak hadir mendampingi saya saat itu? Nah, sekarang silakan tulis pengalaman kamu. Tulis. Gak punya sama sekali. Ya, gak punya memori. Pernah lah. Mungkin enggak. Orang itu kan pernah senang, pernah sedih, susah. Masa senang terus gak ada sedihnya? Yuk, langsung tulis. Tulis. Kita pengalaman bebas, pengalaman kamu, bukan mengarang bebas. Pengalaman kamu pasti punya pengalaman. Bapak juga banyak pengalaman pahitnya. Ya, mungkin kamu pernah dibully. Ya, tadi aja kelas ini bilang dibully. Ya. Oh. Ada yang keluar tadi dari kelas ini ada tulisannya di punggung. Itu kerjaan siapa? Ada tadi tulisannya yang ada tulisannya di punggung. Nggak tahu yang ditempelin. Ayo, silakan. Ya. Iya, saya pernah mengalami bla 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 bla. Apa pengen tahu aja ada pengalaman lebih. Tulis nama dan kelas nanti kumpulkan. Kalau nggak sempat dibahas, ya nanti Bapak baca di ruang ini. Waktunya 10 menit. Bebas. Yang sudah, ya, nanti Bapak akan tanyakan hal yang terjadi. Misalnya kamu kalau cerita ke temennya, wih, bla gitu kan, itu seru. Terus ya, bisa cerita bebas. Coba kamu tulis di lembar kertas. Jadi ya, bahasa diremehkan atau dijatuhkan secara mental, tidak dianggap, dicuekin, diabaikan, ya, atau dipermalukan, ya Pak, digebukin, ini udah sadis nih, digebukin, mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan.
Siapa yang berani jadi contoh membacakan kejadiannya? Yang cowok ada yang tepuk tangan, mana? Siapa sini? Udah kamu. Udah, Sri. Bukan semua, dapat tahu sih alamannya apa aja. Terus nama dan kelas. Bapak tahu ini kasusnya siapa nih, alamat siapa nih. Siapa yang udah kelar, ada nggak? Ini satu kasus aja, jangan diceritain semua. Contoh aja satu kasus yang tadi, salah satu dari yang Bapak sampaikan. Siapa yang udah? Di tangan, enggak, enggak. Kalau nggak ada yang di tangan, Bapak yang nunjuk. Nahawan, malu banget. Nahawan. Oke, ya, yang lainnya sambil kerjakan apa ingin tahu dari apa namanya juga. Oke, ya, yang lain lanjutkan, nanti semuanya dikumpulkan. Ya, oke, coba ya, katakan apa yang pernah terjadi di kamu biar teman-teman kamu tahu benar dan ngerti bahwa kamu pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Yang lainnya silakan. Oke, silakan disebutkan nama dan bacakan atau sampaikan permasalahan. Ya. Saat saya menemukan, saya mengalami perundungan atau bully oleh teman-teman kelas saya. Bahkan saya dijauhi oleh teman-teman sekelas. Saat itu tidak ada yang menemani atau membuatkan saya sakit. Teman-teman dekat saya menjauhkan saya tanpa sebab. Teman-teman saya mulai melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada saya, seperti mengatai fisik saya, seperti ikut, besar, terus hobi makan di sebelah udara. Dan saat itu saya tidak berani lapor kepada orang tua, guru, bahkan teman dekat seperti itu. Saya tidak berani melapor karena saat itu saya takut dibully, dan sejak saat itu saya mulai takut untuk teman, bahkan berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Mungkin itu adalah bagian kecil dari
Jadi saya mulai berani untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekolah, terus berdamai dengan masalah saya sendiri. Oke, terima kasih ya. Ini Hilda telah membacakan, menyampaikan masalahnya pernah mengalami apa? Perundungan, bully, ya, bullying. Yaitu yang terjadi adalah apa? Dikucilkan, ya, dikucilkan, ya, tentang perundungan dikucilkan. Nah, tadi ada kata-kata yang membekas ya, yang teringat. Dulu saya pernah dikatain apa? Gendut, terus makan balon. Nah, itu ternyata waktu lama masuk ingat sampai sekarang ya, kata-kata membekas. Yang dirasakan saat itu apa? Iya, enggak, perasaannya itu gimana? Marah, sedih, takut, atau malu? Malu ya, kayak malu. Dikatain gendut, suka makan balon, lalu terbang. Ya. Kemudian yang dilakukan Hilda saat itu adalah nggak berani menyampaikan, melaporkan atau melawan ya. Diem, malu jadi diem. Ya. Terus pada waktu itu siapa yang hadir mendampingi atau ya tahu kasus kamu? Nggak ada, ya nggak ada yang tahu dan hanya diem ya. Ya, oke, ini contoh kasus yang terjadi di Hilda. Mungkin sama, ini terjadi dengan kamu atau mungkin ada kasus lain. Oke, nanti kumpulkan semuanya, Bapak satu contoh yang lainnya nanti Bapak akan perdalam satu-satu kasusnya. Kumpulkan nanti kertasnya. Kemudian kita ke permasalahan tadi resiliensi. Ya, tumbuhkan resiliensi. Nah, coba Adit baca resiliensi apa? Ya, bisa dipahami ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali. Ya, artinya semua orang itu mungkin pernah jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun. Ya, artinya orang itu jatuh bangun. Ya. Tapi bagaimana orang jatuh bangkit kembali dan tidak hanya bangkit kembali, bahkan lebih kuat lagi dari sebelum jatuh. Dari pulih dari kesulitan, stres atau trauma. Jadi semua pengalaman baik itu walaupun baik, tapi bagaimana tidak menjadikan kamu trauma. Ya, tadi yang dibully, kemudian kamu berteman sampai sekarang, itu menjadi sebuah trauma. Dan bahkan lebih kuat. Ya, dengan sering dibully, ya sering dikata-katain bukan makin lemah, makin kuat, makin kebal. Dah masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya, artinya ketika kamu dibully, dikata-katain, jangan dimasukkan ke telinga, apalagi ke di telinga aja enggak. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mental kembali. Ya, ini resiliensi. Nah, nih, mengapa daya lenting makin penting? Daya lenting tadi, daya tahan. Ini banyak kasus-kasus, kamu mungkin sering dengar berita baik online maupun di TV. Contoh, ini contoh kasus nih yang masuk TV. Pernah tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD bunuh diri. Ada nggak yang begitu? Ada, ini kan kasus nyata. Sering diejek, tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ini terjadi. Ya. Siswa SMP bunuh diri saat HP-nya disita. Ya, disita bunuh. Kemarin lipstiknya disita, ada yang gantung diri nggak? Ya, gantung diri di pohon cabai. Ya, ini contoh kasus. Oke, kita lihat ke. Nah, jadi ya salah satu ya untuk tadi menumbuhkan resiliensi itu adalah pola pikir bertumbuh.
tangguh sejak dalam pikiran. Jadi bagaimana mindset kamu, pola pikir kamu itu adalah pola pikir bertumbuh, ya, tangguh. Jadi pikiran kamu dulu yang dikuatkan. Nah, saya kuat, itu dari pikiran dulu. Nah, kalau pikiran kamu sudah kuat, ya nanti fisik kamu juga kuat. Ya, tapi kalau pikiran kamu aja lemah, fisiknya ikut ke. Makanya orang sakit bisa cepat sehat karena pikirannya saya pasti sembuh, saya pasti sehat. Maka tubuh kita akan mengikut. Nah, ini jadi pola pikir. Nah, ini ya terkait dengan fight mindset dan growth mindset. Ya, jadi pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. PPT ini fight mindset, pola pikir tetap. Kalau ini bertumbuh, PPB, pola pikir bertumbuh. Nih bedanya PPT dan PPB. Ya, misalkan kesuksesan. Ya, pola pikir orang yang tetap, saya bisa sukses jika punya bakat. Kalau pola pikir orang tetap, jadi yang nggak punya bakat tidak bisa sukses. Itu pola pikir tetap. Kalau yang bertumbuh, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, walaupun kamu nggak punya bakat, kalau kamu mau berusaha pasti bisa. Gua sering contohkan, nggak punya bakat nyanyi, tapi tiap hari nyanyi di kamar mandi. Lama-lama bisanya. Jadi kamu jangan, Pak, saya nggak punya bakat. Kenapa nggak punya bakat? Yang penting mau berusaha, pasti sukses. Gitu. Jadi pola pikir kamu dirubah. Ya, jangan pola pikir tetap, tapi pola pikir berubah. Contoh sukses, kegagalan. Kalau orang yang pikirannya pola pikir tetap, saya menyerah. Saya sudah gagal. Tapi kalau pola pikir yang bertumbuh, saya akan apa? Coba lagi. Kan ya udah saya gagal, ulangan jelek ya udahlah. Bisa belajar, bisa juga jelek lagi. Nah, itu aja pola pikir tetap. Kalau yang berubah, saya akan coba lagi. Saya akan belajar lagi, jatuh bangun lagi. Nih, kegagalan. Nah, kalau menghadapi kesulitan, biasanya orang yang berpikir tetap bilangnya saya tidak bisa. Kerjain, saya nggak bisa, Pak. Tugas saya nggak bisa, Pak. Pola pikir tetap. Kalau pola pikir berubah, saya belum. Kalau belum bisa, berarti suatu saat akan bisa. Gitu loh. Jangan kamu pikirannya nggak bisa beneran. Tapi berpikirlah kamu, saya belum bisa saat ini. Makanya berusaha. Besok insya Allah pasti bisa. Itu loh, pola pikir ini sangat penting. Ya. Bahkan pola pikir ini, mindset ini lebih penting dari sebuah motivasi. Ya. Kemudian ketika menghadapi masalah, orang yang fight mindset, pola pikir itu mengatakan mengapa masalah ini terjadi pada saya. Menyalahkan siapa? Menyalahkan masalah. Ya, kenapa sih masalah itu jadi sama saya? Tapi kalau orang yang berpikirnya berubah, solusi apa yang bisa saya ubah? Ini masalah saya, penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini ya pasti akan mencari penyelesaian masalah. Kalau udah menyalahkan masalah, ya udahlah, saya memang bermasalah. Ya udahlah, saya emang nggak bisa bangun pagi. Besok bangun pagi ya siang lagi. Itu pola pikirnya. Ya, nah pola pikirnya harus dirubah. Saya pasti bisa dengan berusaha. Nah, kemudian kritik. Kalau dapat kritik, orang yang pola pikirnya tetap, dia akan mengatakan saya sakit hati. Ya, dikritik sakit hati. Tapi kalau yang berubah, terima kasih, saya akan memperbaiki. Jadi kalau kamu ditegur, kalau yang pola pikirnya berubah, nggak sakit hati, itu malah senang. Terima kasih sudah ditegur, saya akan memperbaiki. Oke, paham bedanya? Ya. Pilih yang mana? PPT atau PPB? PPB.
PPB, pola pikir berubah. Tinggalkan PP, pola pikir ini sangat penting ya, mindset, pola pikir ya. Kalau pola pikirnya udah tetap, bahaya. Nah, ini beberapa pertanyaan aja ya, oke. Aja. Nah, ini ujian menghancurkan resiliensi. Nah, ini ada contoh 2 kelas. Kamu biasanya suka dipuji ya? Suka dipuji ya? Padahal bahaya itu kalau dipuji. Nih contoh kelas A dipuji, praise. Kelas B diberi dukungan. Nah, ujian ini menghancurkan resiliensi, daya tahan. Nah, kita buktikan. Nah, nih, ini kelas yang dipuji, ini kelas yang diberi dukungan. Kalau kelas yang diberikan pujian, global dan fokus pada orang, kan kamu hebat, itu kan dipuji. Ya, kamu hebat, kamu pintar. Nah, terus kalau orang dipuji gitu terus gimana? Saya nih hebat, saya nih cerdas, pintar. Nah, kamu hebat. Nah, tapi kalau diberikan dukungan, itu spesifik dan fokus pada perilakunya. Ya, bukan pada orangnya. Kamu bukan, tapi perilakunya. Banyak. Ya, kalau orang diberikan bilangnya kamu sudah bekerja keras. Kamu layak dapat prestasi itu. Itu namanya dukung. Kalau pujian gimana tadi? Kamu hebat, kamu cantik, kamu ganteng. Nah, kalau dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi. Nah, ini kalau orang dewasa yang sebagai subjek. Nah, biasanya kan orang ibu bapak kamu kan udah pada kamu, kan? Ini berarti puji. Tapi kalau dukungan gimana? Kamu pasti bangga pada diri kamu sendiri. Jadi jangan bawa-bawa orang tua, tapi kamu bangga kepada diri kamu sendiri. Makanya kata Bung Karno, seorang pemuda itu adalah yang berani mengatakan, ini loh saya. Itu namanya seorang pemuda. Bukan yang mengatakan, ini loh bapak saya, ini loh ibu saya. Ya, tapi yang mengatakan, inilah saya. Nah, jadi bangga pada diri kamu sendiri. Jangan sama orang tua. Mentang-mentang orang tuanya hebat, dibangga. Tapi kamu gimana? Nah, itu dukungan. Ya, kamu pasti bangga pada diri. Nah, orang dewasa sebagai yang mengontrol. Nah, ini kalau ujian, bapak ibu senang, kamu mau dengar nasihat kami. Nah, itu ujian. Ya, kalau dukungan, ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Dukungan, fokus pada kesempurnaan hasil. Bahkan, wah suara kamu bagus, wah hasil kamu bagus. Itu ujian. Tapi kalau dukungan, kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Fokus pada usaha dan progres. Usaha dan progres, bukan hasil. Nah, yang terakhir kalau ujian itu menjadi takut berbuat salah. Nah, kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah, kalau begitu kan, wah saya anak patuh nih. Bagaimana saya nantinya patuh terus, nggak pernah salah. Tapi kalau dukungan, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo cobalah. Ini enggak apa ya? Ya salah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting tahu yang benarnya mana dan berusaha untuk jadi benar. Jadi jangan takut salah. Kalau takut salah nggak mau berbuat, Pak saya daripada salah, udah nggak usah ngapain. Nah, ini ujian begitu. Kayak tadi kembali ke ini, jadi ujian itu ternyata menghancurkan resiliensi, menghancurkan daya tahan. Ternyata ujian itu tidak bagus. Yang bagus apa? Dukungan. Jadi kamu perlu dukungan. Perlu dukungan, bukan ujian.
Sampai sini paham? Yang mau ditanyain? Lanjut. Lanjut ya. Jadi membantu murid menerima dan pakai dari kebijakan. Contoh nih, adanya tim sepak bola sekolah gagal masuk final, padahal peluangnya sangat besar. Kemudian dukungannya gimana? Tadi, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang dilakukan pada pertandingan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan dukungan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak. Nah, artinya tadi, ya, walaupun kalah, tetap diberikan buku, sehingga murid itu kan, kamu nilainya jelek, tapi dikasih dukungan. Ya, gak apa-apa, sekarang jelek. Kalau kamu mau berusaha belajar sungguh-sungguh, insya Allah nanti ulang lagi nilainya bagus. Jangan putus asa. Mudah ya. Nih, perlu diperhatikan. Nih, apresiasi, koreksi, apresiasi. Ini tahu burger nggak? Burger itu yang atasnya apa? Roti, tengahnya daging. Ada lagi apa? Sayur, keju. Bawahnya roti lagi. Nah, ini ibaratnya apresiasi begitu. Apresiasi, koreksi. Nah, diawali apresiasi, di tengahnya koreksi, di akhirnya apresiasi. Nah, contohnya tuh apresiasi. Bapak apresiasi, kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Nah, sanjung tuh, di dukungan. Nah, terus dikoreksi, ya bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. It's time to begin 7S. Kemudian yang terakhirnya diapresiasi lagi. Bapak percaya kamu pasti bisa. Nah, ini supaya menunjukkan ya resiliensi daya tahan untuk ibu. Ya, dengan apresiasi, kasih masukan, apresiasi lagi. Ya, gitu. Contohnya seperti nah, oke, ini ada ya, lembut dan tega plus S. Tega plus S apa? Tegas. Nah, ini ada contoh ibu burung tega menendang anaknya agar mulai belajar terbang. Tega, tega atau tegas? Nah, tambah S, tegas. Ya, kalau nggak tegas, kapan lagi burung itu bisa belajar terbang? Jadi jorokin biar terbang. Bukannya tega, itu tegas. Nah, kamu lihat pola asuh orang tua kamu seperti apa? Tegas, tidak lembut. Nah, ya, orang tua ini kan pada orang tua hasil. Orang tua menang, anak kalah. Ya, kalau orang tua kamu mendidik kamu tegas tapi tidak lembut, orang tua menang, anak kalah. Kalau orang tua kamu tegas dan lembut, nah, orang tua dan anak sama-sama jadi subjek, maka hasilnya orang tua menang, anak menang. Tegas dan lembut, ini tegas tidak lembut, tegas lembut. Ada lagi orang tua yang tidak tegas tidak lembut. Orang tua dan anak jadi objek. Orang tua dan anak sama-sama. Nah, ini ada orang tua yang tidak tegas tapi lembut. Nah, orang tua objek, anak jadi subjek. Hasilnya orang tua yang kalah, anak yang. Ini contoh-contoh pola asuh orang tua. Orang tua kamu yang mana ini? Ya. Tegas tidak lembut, tegas lembut, tegas tidak tegas tidak lembut, tidak tegas tapi lembut. Nah, yang terbaik yang mana yang terbaik nih? Tegas dan lembut. Jadi jangan salahkan orang tua. Orang tua itu galak. Ya, mungkin dia tadi tegas. Kalau kamu nggak ditegasin, kapan kamu mau belajar dan mau ngerti? Nah, yang berbeda adalah tadi tetap tidak kasar. Maka orang tua menang, anak menang. Contohnya seekor burung yang menendang anaknya untuk
terbang. Kalau nggak ditendang, nggak dijoroki, nggak akan terbang-terbang. Nah, jadi lembut dan tegas. Hah? Ya iya, itu pasti ada. Nggak orang tua kamu yang mana nih? Ada 4 titik itu. Ada yang tegas, lembut, lembut, tidak tegas. Nah. Oke, ini soal